Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang usaha dan energi. Adapun kompetensi dasarnya itu menganalisis hubungan usaha, energi, daya, dan efisiensi, melakukan percobaan untuk menentukan pesawat sederhana. Motivasi dan apersepsi. Perhatikan gambar. Pada gambar nampak kegiatan yang dilakukan seseorang itu adalah mendayung sepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyehatkan. Pedal sepeda yang dikayu memerlukan kekuatan. Kekuatan inilah yang disebut dengan energi. Nah, materi usaha dan energi ini yang akan kita pelajari saat ini. Oke, selamat belajar. Jadi, apakah pengertian usaha itu? Perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang pertama, seseorang mendorong tembok. Apa yang terjadi pada tembok? Ternyata temboknya tidak berpindah. Sedangkan pada gambar kedua, di sini nampak kegiatan seseorang mendorong meja. Apa yang terjadi pada meja? Ternyata mejanya berpindah. Jadi, dikatakan melakukan usaha dalam konsep fisika itu jika benda mengalami perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Nampak pada gambar, di sini ada sebuah balok, posisi awalnya kemudian diberi gaya sebesar F, sehingga benda itu berpindah sejauh S pada posisi akhir. Kemudian perhatikan gambar. Sebuah balok diberikan gaya F sehingga benda atau balok berpindah ke posisi akhir sejauh S, dimana jika gaya F-nya itu tidak membentuk sudut alfa, maka dirumuskan dengan persamaan W sama dengan F dikali S, dimana W itu adalah usaha, satuannya Joule, F itu adalah gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan, satuannya meter. Kemudian perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada sebuah balok diberi gaya sebesar F, di mana gayanya itu membentuk sudut dengan arah perpindahannya. Jika gaya F membentuk sudut alfa, maka dirumuskan dengan persamaan W sama dengan F dikali S dikali cos alfa, di mana W itu usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, S perpindahan, satuannya meter, dan alfa itu adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Contoh soal. Yang pertama yaitu suatu gaya F sebesar 20 Newton bekerja pada benda yang mula-mula diam seperti pada gambar. Berapakah usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm? Penyelesaiannya, yang diketahui dari soal adalah F sama dengan 20 Newton, kemudian perpindahannya S sama dengan 80 cm, kita ubah dulu satuannya dari cm ke meter. Dari cm ke meter itu adalah 100, sehingga 80 dibagi 100 dapat hasilnya 0,8 meter. Kemudian yang ditanya tadi di soal adalah berapakah besar usaha, berarti W yang ditanya. Jawab, rumus usaha jika gaya yang bekerja itu tidak membentuk sudut tadi adalah W sama dengan F dikali S, sehingga W F-nya 20 dikali 0,8, maka didapat W-nya sebesar 16 Joule. Contoh soal kedua, sebuah kotak ditarik dengan gaya 100 Newton dengan sudut 60 derajat di atas bidang horizontal. Berapakah usaha yang dilakukan jika kotak berpindah sejauh 8 meter? Penyelesaiannya, diketahui F sebesar 100 Newton, perpindahannya sebesar 8 meter, sudut yang terbentuk antara gaya dan perpindahan sebesar 60 derajat. Maka ditanya berapakah besar usaha.
jawab, perhatikan gambar. Nampak di sini gaya yang bekerja itu membentuk sudut 60 derajat. Sehingga dirumuskan W sama dengan F sama dikali cos alfa dikali S. Di mana F tadi 100 sehingga W sama dengan 100 dikali cos 60 dikali 8. Sehingga W sama dengan 100 dikali setengah. Setengah ini adalah nilai dari cos 60 dikali 8 sehingga didapat hasilnya 400 Joule. Kemudian kita lanjut ke energi. Apa itu energi? Energi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Pada saat di SMP, kalian juga sudah pernah mempelajari tentang hukum kekekalan energi, di mana bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk. Contoh, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kemudian energi listrik berubah menjadi energi panas. Kita lanjut ke jenis-jenis dari energi. Yang pertama yaitu energi potensial. Energi yang potensial yaitu energi yang tersimpan di dalam benda, baik karena posisi atau kedudukan atau susunan benda di dalam suatu sistem. Energi potensial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama energi potensial gravitasi dan yang kedua energi potensial pegas. Kita masuk ke rumus energi potensial gravitasi. Perhatikan gambar. Di sini ada satu pohon kelapa, di mana massa satu buah kelapa itu adalah M, kemudian ketinggian dari tanahnya adalah H, dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga rumus energi potensial itu adalah dikali G dikali H, di mana EP sama dengan energi potensial, satuannya Joule, M adalah massa, satuannya kilogram, G adalah gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian, satuannya meter. Contoh soal. Pada contoh soal di sini nampak sebuah pohon di mana massa satu buahnya itu adalah 0,25 kg, tinggi dari tanahnya adalah 2 meter. Yang ditanya, berapakah energi potensial? Maka energi potensial tadi rumusnya adalah M dikali G dikali H. Sehingga EP sama dengan 0,25 dikali 10 dikali 2. Maka didapat energi potensialnya adalah 5 Joule. Kemudian energi potensial pegas. Perhatikan pegas. Di sini ada nampak pegas yang masih di gambar yang pertama ini adalah pegas yang masih lenggang. Kemudian diberi gaya dorongan sebesar F. Pada gambar kedua nampak di sini pegasnya lebih rapat. Dan di sini terjadi perubahan panjang dari pegas. Sehingga dirumuskan dengan energi potensial pegas sama dengan setengah dikali F dikali delta F, di mana F ini ada rumusnya adalah K dikali X, sehingga didapat EP sama dengan setengah dikali X, maka didapat EP sama dengan setengah dikali K dikali X dikalikan X, atau EP sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat, di mana EP adalah energi potensial pegas, satuannya Joule, F adalah gaya pegas, satuannya Newton, K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, delta X adalah perpanjangan pegas, satuannya meter. Kita lanjut ke energi yang kedua, yaitu energi kinetik. Perhatikan gambar. Seseorang dengan massa M mendayung sepedanya dengan kecepatan V, maka energi kinetik dari seseorang itu dirumuskan dengan energi kinetik atau EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, satuannya Joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Contoh,
Sebuah benda bermassa 4 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapakah energi kinetik benda tersebut? Penyelesaiannya diketahui dari soal, massanya adalah 4 kg, kecepatannya 5 meter per sekon. Yang ditanya, berapakah energi kinetiknya? Rumus dari energi kinetik sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Ya, kita masuk ke angkanya, setengah dikali 4 dikali 5 kuadrat sama dengan setengah dikali 4 dikali 25, maka didapat energi kinetiknya sebesar 50 Joule. Energi mekanik. Energi mekanik dirumuskan dengan energi potensial ditambah energi kinetik, di mana besar energi mekanik pada setiap titik adalah sama. Pada gambar, posisi benda pertama yaitu di 1, maka energi mekanik 1 sama dengan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Pada kedudukan kedua atau pada posisi kedua, maka energi mekanik keduanya yaitu energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Tadi dikatakan energi mekanik setiap titik adalah sama, sehingga EM1 akan sama dengan EM2. Untuk mencari EM1 dirumuskan dengan EP1 ditambah EK1, sedangkan untuk EM2 dirumuskan dengan EP2 ditambah EK2. Hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik yaitu jumlah dari energi potensial dan energi kinetik suatu benda, mana EM sama dengan EP ditambah EK. Jika suatu benda hanya dipengaruhi gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik benda itu dimanapun posisinya adalah konstan atau tetap, sehingga energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A akan sama nilainya dengan energi potensial di titik B ditambah dengan energi kinetik di titik B, seperti pada gambar. Contoh soal. Benda bermassa 2 kg berada pada ketinggian 20 meter di atas tanah dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Benda tersebut mengalami jatuh bebas. Tentukan besar energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik pada saat benda berada ketinggian 20 meter di atas tanah dan 10 meter di atas tanah. Nah, kita penyelesaiannya. Perhatikan gambar. Di sini ada benda pada kedudukan A, yaitu dengan ketinggian di soal adalah 20 meter. Kemudian ini kedudukan B, itu dengan ketinggian 10 meter. Diketahui dari soal, massa 2 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian benda pada titik A 20 meter, ketinggian benda pada titik B adalah 10 meter. Yang ditanya pada poin A, energi potensial di titik A, energi kinetik di titik A, dan energi mekanik di titik A. Yang B, energi potensial di titik B, energi kinetik di titik B, dan energi mekanik di titik B. Jawab, untuk yang A, energi potensial di titik A dirumuskan dengan M dikali G dikali dengan HA, di mana 2 dikali 10 dikali 20, maka didapat 400 Joule untuk energi potensial di titik A. Untuk energi kinetik di titik A dirumuskan dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, hingga setengah dikali 2 dikali 0. Kenapa kecepatannya 0? Karena sebelum jatuh benda dalam keadaan diam, sehingga kecepatannya adalah 0. Sehingga didapat energi kinetik di titik A sama dengan 0. Untuk energi mekanik di titik A dirumuskan dengan energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. EMA sama dengan EPA ditambah EKA. Sehingga 400 ditambah 0, maka energi mekanik di titik A sebesar 400 Joule. Untuk poin B atau pertanyaan yang B, energi potensial di titik B dirumuskan dengan M dikali G dikali HB, ketinggian di titik B, sehingga didapat 2 dikali 10 dikali 10, sehingga energi potensial di titik B sebesar 200 Joule.
Sementara energi mekanik. Untuk mencari energi mekanik di titik B, di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana pada suatu sistem energi mekaniknya selalu sama atau tetap, sehingga didapat EMB itu nilainya sama dengan EMA, yaitu sebesar 400 Joule. Untuk mencari energi kinetik di titik B, kita kembali menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di titik B akan sama dengan energi mekanik di titik A. Kita uraikan, untuk energi mekanik di titik B dirumuskan dengan energi potensial di titik B ditambah energi kinetik di titik B, sama dengan besar dari energi mekanik di titik A adalah 400. Sehingga EPB tadi kita dapat 200 ditambah EKB yang akan kita cari sama dengan 400. Sehingga EKB sama dengan 400 dikurang 200. Sehingga besar energi kinetik di titik B adalah 200 Joule. Sekian materi untuk usaha dan energi. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.